Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Edisi pada hari ini, Kamis 1 September tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup karunia-Mu. Secara khusus Engkau telah mengantar kami untuk menikmati kehidupan di hari baru karunia-Mu, di bulan yang baru pada tanggal 1 September saat ini. Kami mau membaca firman-Mu, biarlah ya Roh Kudus Engkau memberi kami pengertian, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami memahami firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai penuntun, sebagai suluh dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu dengan tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar."
Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, tetapi Tuhan menyertaimu. Tetapi Tuhan menyertaimu. Saudara, salah satu bagian yang sangat mengesankan dalam kisah Yusuf adalah episode tentang luputnya dari godaan hawa nafsu saat istri Potifar membujuknya berkali-kali, bahkan memaksanya untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Peluang untuk menyimpang sesungguhnya sangat besar. Betapa tidak, Yusuf telah diberi kepercayaan dan kuasa oleh Potifar. Saat itu rumah sedang sepi dan hanya Yusuf dan istri Potifar yang ada di sana. Apa rahasia di balik sikap Yusuf yang mengesankan itu? Tidak dijelaskan bagaimana Yusuf bisa menjadi sedemikian menguasai diri, bijak, dan mengambil sikap yang tepat. Saudara, kisah Yusuf sebagaimana kisah bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub memang dimaksudkan untuk mewariskan ajaran bahwa hanya karena kasih setia dan kemurahan Allah saja Israel terbentuk menjadi bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah sendiri. Berulang-ulang para leluhur Israel jatuh dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tetapi demi janjinya, Allah yang setia terus menyatakan kasih dan penyertaannya sehingga mereka berhasil dan disenangi. Ia nyaris jatuh, tetapi kasih Tuhan membuatnya bisa hidup dalam pengendalian diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi Mesir dan menjadi pemimpin besar yang dengannya Tuhan memelihara kelangsungan hidup keturunan Yakub sebagaimana dimimpikan Yusuf sebelumnya. Ia terancam putus asa dalam derita sampai di penjara tanpa kesalahan. Tetapi Tuhan menyertainya. Lalu ia menjadi kesayangan kepala penjara. Ia dilatih untuk tidak mabuk kekuasaan, sehingga tidak jatuh dalam pelukan wanita penggoda. Sadarilah penyertaannya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Kiranya kami terus menyaksikan dan mengaminkan dalam kehidupan kami bahwa sesungguhnya Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, setiap usaha dan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan terus menopang dimanapun kami menyatakan karya kami pada hari ini. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan. Peliharakanlah keluarga kami, anak cucu kami baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Pimpin dan sertailah mereka. Kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami jikalau hari ini ada umat-Mu yang berulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, dan juga dalam hidup selanjutnya
Tuhanlah yang menyertainya. Kami menopang saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Kalau ada yang berada dalam duka, Tuhan hiburkan dan kuatkan saudara kami. Kalau ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah, baik yang berobat jalan, maupun dirawat di rumah sakit, Tuhan pulihkanlah saudara-saudara kami. Kiranya di hari-hari mendatang mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian persekutuan kita dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Thank you.